Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehamilan tidak hanya berpengaruh pada calon ibu, tapi juga seluruh pihak yang terlibat, salah satunya suami. Setelah masa kehamilan tertentu, biasanya mengenang masa lalu yang saat ramping dan bisa bergerak secara bebas. Tapi sekarang terlihat bunting seperti ini. Oke guys, untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan mengenai kehamilan, khususnya nutrisi untuk ibu hamil ya teman-teman. Tapi sebelum ke nutrisi, teman-teman harus tahu apa itu kehamilan. Kehamilan merupakan periode pertumbuhan dan juga perkembangan pada janin yang sangat cepat, dengan kebutuhan psikologis, metabolik, dan emosional yang tinggi pada ibu. Itu kehamilan. Yang selanjutnya itu adalah gizi yang cukup selama kehamilan diperlukan untuk membuat janin tumbuh dan berkembang secara fisik dan mental untuk mencapai potensi yang sangat tinggi. Gizi ibu mempunyai efek yang sangat besar pada semua aspek reproduksinya, termasuk pada saat fertilisasi. Ketika simpanan energinya rendah, mens dapat tertunda, haid menjadi tidak teratur, terlambat, ataupun berhenti. Seperti itu. Gizi janin memainkan peran penting bagi kesehatan bayi yang baru lahir dan selanjutnya mempengaruhi kesehatan selama kanak-kanak dan juga dewasa. Jadi, kanak-kanak dan juga dewasa ini dipengaruhi oleh pertumbuhan janin pada saat dikandung oleh ibunya. Yang selanjutnya yaitu perubahan psikologis selama kehamilan. Nah, perubahan dalam tubuh ibu selama hamil merupakan efek dari hormon, tekanan mekanik dari pembesaran uterus dan juga organ lain. Hal ini berkaitan dengan pengaturan metabolisme ibu serta pertumbuhan dan juga perkembangan dari badan ibu dan juga perkembangan dari janin yang ada di perut ibu. Gizi janin memainkan peran penting bagi kesehatan bayi yang baru lahir dan selanjutnya mempengaruhi kesehatan selama kanak-kanak dan juga dewasa. Jadi, kanak-kanak dan juga dewasa ini dipengaruhi oleh pertumbuhan janin pada saat dikandung oleh ibunya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu perubahan psikologis selama kehamilan. Nah, perubahan dalam tubuh ibu selama hamil merupakan efek dari hormon, tekanan mekanik dari pembesaran uterus dan juga organ lain. Hal ini berkaitan dengan pengaturan metabolisme ibu serta pertumbuhan dan juga perkembangan dari badan ibu dan juga perkembangan dari janin yang ada di perut ibu. Nah, teman-teman, apakah dalam proses kehamilan mengganggu sistem pencernaan? Jawabannya ya, betul sekali. Karena apa? Karena dalam proses kehamilan itu terjadi perubahan fungsi sistem saluran pencernaan. Antara lain, nafsu makan ibu bertambah, terus indera perasa berubah, dan absorpsi zat gizi meningkat. Nah, teman-teman, yang selanjutnya yaitu gizi seimbang pada ibu hamil. Gizi yang berasal dari beraneka ragam makanan dalam jumlah dan juga proporsi yang sesuai dengan kebutuhan gizinya itu guna memelihara dan memperbaiki sel-sel tubuh dari ibu tersebut, proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan pada janin yang dikandungnya. Nah, pada hal ini tidak perlu meningkatkan kuantitas, tetapi meningkatkan kualitas untuk menjamin kesehatan ibu dan juga janin yang ada di perutnya. Dan biasanya ketika dalam proses kehamilan, berat badan ibu itu meningkat. Rata-rata normal dari berat badan ibu meningkat dalam proses kehamilan yaitu kurang lebih 12 kg. Itu bisa dikatakan normal. Nah, teman-teman, yang selanjutnya yaitu dampak kurang gizi pada ibu masa hamil. Ya, yang pertama terhadap ibu. Biasanya dampak kalau misalkan kurang gizi pada ibu hamil, pertama itu biasanya ada anemia atau kekurangan darah, mudah pendarahan, terus zat besi berkurang, mudah terkena penyakit, infeksi dan lain sebagainya. Itu terhadap ibu. Yang kedua, terhadap persalinan. Biasanya kalau misalkan ibu hamil mengalami kurang gizi, biasanya itu persalinan itu sulit.
persalinan itu kadang mengalami prematur, pendarahan pasca operasi atau pasca persalinan. Terus persalinannya dengan operasi cenderung meningkat, seperti itu. Dan yang ketiga terhadap janin. Untuk janin biasanya kalau misalkan ibu mengalami kurang gizi, untuk janinnya berisiko keguguran. Terus bayi lahir, ketika bayi saat lahir itu sudah mati. Terus kematian neonatal, cacat bawaan dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk ibu-ibu hamil, tingkatkan proporsi dalam memenuhi gizi yang seimbang bagi tubuh ibu. Nah teman-teman, yang selanjutnya itu adalah anjuran bahan pangan sebagai protein. Apa aja sih untuk bahan pangan sebagai protein? 2/3 bagian bernilai biologi tinggi atau hewani, seperti daging tak berlemak, terus ada ikan, telur, susu, dan hasil olahan lainnya. Itu bisa menjadikan bahan pangan sebagai protein. Yang selanjutnya yaitu zat besi. Zat besi sangat penting. Pada masa kehamilan terjadi kenaikan volume darah. Nah, dampaknya kebutuhan zat besi itu akan meningkat. Nah, yang selanjutnya yaitu zat besi. Pada masa kehamilan terjadi kenaikan volume darah. Dampaknya kebutuhan zat besi pada tubuh itu meningkat. Rata-rata tambahan zat besi selama kehamilan yaitu 20 mg per hari. Kalau sebelum mengalami kehamilan biasanya itu hanya 15 mg per hari. Itu kebutuhan zat besi pada ibu hamil. Contoh susunan menu sehari ibu hamil trimester ke-1 ya. Makan pagi biasanya jam 7. Itu disarankan untuk ibu hamil memakan roti panggang, susu. Nah, itu mantap sekali. Dilanjut nanti setelah jam 10 ibu diberi snack. Isinya itu cukup dengan jus jeruk, jus alpukat dan lain sebagainya. Ya. Setelah diberi snack jam 10, dilanjut dengan makan siang. Makan siang sekitar jam 12 ya. Makan siang itu nasi, lele bakar, tempe, oseng kangkung, buah melon dan lain sebagainya. Pokoknya yang disebutkan oleh saya tadi itu bisa disarankan untuk menjadi gizi seimbang pada ibu hamil trimester ke-1. Nah, yang selanjutnya adalah trimester kedua. Janin mulai tumbuh pesat, nafsu makan ibu sudah meningkat. Yang pertama, kebutuhan zat gizi lebih meningkat. Ya, sumber energi, zat pembangun dan zat pengatur lebih banyak dari sebelum hamil. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan makan dengan teratur 3 kali sehari makanan utama dan 2 kali sehari makanan selingan. Seperti tadi, makan dan juga snack. Seperti itu. Yang ketiga, makan cukup energi, cukup protein, vitamin, dan mineral seperti sayuran, terus buah-buahan, daging. Pokoknya yang mengandung protein hewani atau protein nabati itu harus secukupnya. Seperti saya katakan tadi, tidak perlu meningkatkan kuantitas, tapi meningkatkan kualitas. Yang selanjutnya itu adalah contoh susunan menu sehari ibu hamil trimester 2 dan juga trimester ketiga. Yang pertama, makan pagi biasa melakukan pada jam 7 hari. Itu disarankan makan soto ayam, terus jus strawberry atau wortel. Ya, biasa seling jam 10 ibu disarankan untuk memakan snack. Isinya itu bisa kue lapis atau susu. Ya. Yang selanjutnya makan siang. Biasa dilakukan pada jam 12 siang ya, atau pada jam 13. Itu isinya nasi, ayam goreng, tempe bacem, sayur bayam, buah-buahan. Contohnya ada apel. Itu untuk contoh susunan menu sehari ibu hamil trimester 2 dan juga trimester 3. Nah teman-teman, selain gizi seimbang yang harus kita penuhi, ada juga makanan atau minuman yang harus dihindari atau dibatasi oleh ibu hamil saat mengkonsumsinya. Yang pertama, makanan yang diawetkan. Itu tidak boleh ya, atau dibatasi. Terus karena menggunakan zat aditif. Yang kedua, daging atau telur atau ikan yang dimasak kurang matang. Itu tidak boleh untuk ibu hamil ya. Yang ketiga,
kopi dan coklat karena mengandung kafein. Itu juga tidak boleh. Yang keempat yaitu makanan yang mengandung energi tinggi seperti gula, makanan tinggi lemak dan lain sebagainya. Itu juga tidak boleh. Yang kelima itu makanan yang mengandung gas karena menyebabkan keluhan nyeri ulu hati. Ya, yang terakhir minuman ringan atau bisa disebut dengan soft drink karena kandungan energinya tinggi, terus berakibat berat badan ibu meningkat secara berlebihan dan bayi lahir terlalu besar akan beresiko untuk persalinannya. Gitu. Nah, mungkin teman-teman untuk video kali ini cukup sekian terlebih dahulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua orang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebelum penutupan, saya akan menampilkan terlebih dahulu video dan juga ada suatu kalimat yang mengingatkan kita kepada seorang ibu. Woke up this morning, just sat in my bed. 8 a.m. first thing in my head is a certain someone who's always on my mind. He treats me like a lady in every way. His smile warms me throughout the Baik teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woke up this morning, just sat in my bed.